Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melakukan presentasi dalam memenuhi tugas mata kuliah vulkanologi. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat serta salam kepada Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas berkat bantuannya dan para sahabatnya sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ilmu pada saat ini. Sebelum masuk pada pemaparan, sebaiknya kami melakukan perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Hasnita Septianti Ore dengan NIM R1C1200007. Dan saya Muhammad Najib T dengan NIM R1C1200070. Kami dari jurusan Teknik Geologi Universitas Halu Oleo. Baik, kepada pemateri pertama, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, langsung saja. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok yang lebih tepatnya berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, serta terletak pada 8 derajat 25 menit bintang selatan dan 116 derajat 28 menit bujur timur. Gunung ini merupakan gunung favorit bagi para pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Next. Oke, pemateri next. Moderator next. Oke, lanjut masuk ke proses tektonik. Gunung Rinjani terbentuk karena aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Tabrakan dan gaya tektonik ini menyebabkan naiknya material magma menuju permukaan bumi dan membentuk gunung berapi. Hal ini juga menyebabkan tipe batuan mayor lebih ke arah batuan beku intermediate, yaitu andesit hingga basaltik, basaltik andesit, basaltik hingga pikrobasal, kemudian terasi basalt hingga tepirit basanit dan dasimit. Namun terdapat tipe batuan minor yang ditemukan dalam bentuk riolit atau batuan beku asam. Next. Batuan beku riolit jarang ditemukan di zona subduksi. Hal inilah yang meyakinkan geosaintis bahwa Gunung Rinjani dapat erupsi besar lagi jika suatu saat ditemukan material batuan riolit yang banyak. Namun, perlu adanya pengamatan visual, geokimia, seismik, dan deformasi untuk menentukan perakhiran erupsi di masa yang akan datang. Dilansir dari laman resmi Taman Nasional Gunung Rinjani,
keberadaan Gunung Rinjani diperkirakan telah ada sejak zaman Prakuarter, sementara aktivitas vulkaniknya dimulai sejak zaman Pleistosen. Oke, next. Masuk ke tipe gunung. Gunung Rinjani adalah gunung stratovolcano atau gunung berapi kerucut. Gunung ini adalah tipe gunung berapi yang terbentuk oleh lapisan-lapisan lava keras, batuan piroklastik, dan abu vulkanik yang sering bertumpuk dari letusan-letusan sebelumnya. Next. Kemudian masuk ke tipe letusan. Gunung Rinjani mengalami letusan eksplosif. Letusan ini ditandai dengan pelepasan besar-besaran material vulkanik, termasuk juga abu, bom vulkanik, dan aliran piroklastik. Next. Masuk ke materi histori letusan. Menurut catatan sejarah, Gunung Rinjani telah meletus sebanyak 9 kali, yaitu pada tahun 1984, 1901, 1906, 1909, 1915, 1944, 1966, 1988, dan terakhir itu pada tahun 1994. Pada letusan terakhir itu, tepatnya di Gunung Baru Jari di Juni 1994, menghasilkan hujan abu penurunan muka air dalam kurang lebih sebanyak 4 meter. Kemudian menghasilkan juga aliran lava dan menaikkan suhu air dari 18 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius selama 3 bulan. Next. Kemudian masuk ke produk letusan. Letusan Gunung Rinjani menghasilkan beberapa macam produk vulkanik, termasuk juga lava, batuan piroklastik, bom vulkanik, dan aliran lahar. Next. Nah, dari gambar yang ditampilkan oleh moderator, yang di kiri itu merupakan eh, lava vulkanik, dan yang di kanan itu merupakan abu vulkanik. Next. Kemudian masuk ke materi dampak letusan. Letusan Gunung Rinjani memiliki beberapa dampak yang signifikan. Ini termasuk peningkatan tingkat aktivitas vulkanik, pelepasan gas beracun, perubahan iklim lokal, dan gangguan terhadap ekosistem dan kehidupan hewan, serta manusia di sekitarnya. Oke, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan materi dari Saudara Najib. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu sisa-sisa letusan. Setelah letusan, sisa-sisa letusan seperti kaldera, kubah lava, dan danau kawah terbentuk. Sisa-sisa ini menjadi bagian dari keunikan Gunung Rinjani dan menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. Nah, yang pertama itu sisa letusan berupa kaldera Rinjani. Letusan besar Gunung Rinjani membentuk kaldera yang terisi air dan kemudian dikenal sebagai Danau Segara Anak dengan ketinggian 2010 meter di atas permukaan laut dan kedalaman 230 meter. Kaldera di Gunung Rinjani ini berbentuk lonjong dengan ukuran kurang lebih 4.800 kali 3.500 meter.
dan di dalamnya ada danau yang berbentuk bulan sabit di ketinggian kurang lebih 2008 meter di atas permukaan laut. Kemudian, danau yang berbentuk bulan sabit tersebut mempunyai luas 11 juta meter persegi dengan volume air kurang lebih 1.375 meter kubik. Itulah danau yang kemudian dinamakan Danau Segara Anak. Di tengah kaldera tersebut juga terdapat dua buah kerucut gunung api aktif, yaitu Gunung Barujari yang tingginya kurang lebih 2.376 meter dan Gunung Rombongan yang tingginya 2.110 meter. Kemudian masuk pada materi jenis pemantauan aktivitas. Gunung Rinjani diawasi secara terus-menerus melalui jaringan pemantauan aktivitas vulkanik. Ini mencakup pengukuran seismik, pemantauan deformasi tanah, pemantauan gas vulkanik, dan analisis suhu dan kelembapan. Saat ini, aktivitas Gunung Rinjani tergolong fluktuatif, sehingga pada Oktober 2022, Gunung Rinjani ini statusnya masih berada pada level 2 atau masih berada pada level waspada. Kemudian cerita rakyat. Dilansir dari laman Badan Bahasa Kemendikbud, masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali, menganggap Gunung Rinjani sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Hal ini dapat dilihat dari legenda yang terkait dengan asal-usul nama Gunung Rinjani, yaitu dari nama Dewi Rinjani yang merupakan anak dari Datu Taun dan Dewi Mas. Datu Taun dan Dewi Mas adalah raja dan permaisuri yang hidup aman dan tentram. Namun, sering bersedih karena belum dikaruniai anak. Datu Taun kemudian memohon untuk menikah lagi dengan Sunggar Tutul, putri dari Pati Aur. Nah, dengan kekuasaan Tuhan, Dewi Mas yang mulai tersingkirkan justru tiba-tiba hamil. Sunggar Tutul yang iri melihat kehamilan tersebut memfitnah Dewi Mas yang menyebabkan sang permaisuri diusir dari istana. Dewi Mas kemudian tinggal di Gili dan dibawa oleh seorang nahkoda ke Bali. Di Bali, Dewi Mas melahirkan anak kembar bernama Raden Nuna Putrajanjak dan Dewi Rinjani. Saat keduanya mulai tumbuh dewasa, Dewi Mas menyampaikan bahwa ayah mereka adalah Datu Taun, seorang raja di Lombok. Raden Nuna Putrajanjak pun berangkat ke Lombok untuk menemui ayahnya. Pada awalnya, mereka berperang, tetapi dengan terdengarnya bisikan gaib dari angkasa, sang raja mengetahui bahwa yang diajaknya berperang adalah anaknya sendiri. Akhirnya sang raja pun berdamai dan Raja Datu Taun menjemput Dewi Mas ke Bali. Raden Nuna Putrajanjak pun kemudian
menggantikan ayahnya menjadi raja. Sementara sang ayah dan putrinya Dewi Rinjani menyepi di puncak gunung untuk bersemedi. Disinilah kemudian Dewi Rinjani diangkat oleh para makhluk halus menjadi ratu yang membuat gunung itu disebut sebagai Gunung Rinjani. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan singkat mengenai salah satu gunung berapi yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Lebih dan kurangnya dari pemaparan materi ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.